Rekod Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan izinnya kita berkumpul lagi di sini ya dalam rangka Zoom meeting atau Vikon PPG Daljab, di mana Bapak Ibu adalah orang terpilih, Bapak Ibu adalah orang hebat yang akan menjemput rezeki untuk sertifikasi nanti ya. Apapun keadaannya tetap bahagia, apapun masalahnya pasti bisa dilalui. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Apalagi Bapak Ibu merupakan guru-guru yang sudah makan asam garam di lapangan, sudah banyak pengalaman belajar di lapangan. Baik Bapak Ibu yang seakidah dengan saya, salat dan salam selalu semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu hebat, berhubung saya juga sekarang di Hotel Hermes Palace Medan, fasilitator daerah Tanoto Foundation, maka nanti Ibu Elvira juga sama tuh, habis landing di hotel juga sama, maka seharusnya sejujurnya kita bisa menggunakan jambot, maka di pertemuan yang akan datang saja kita pakai jambot ya. Dan di sini Bapak Ibu kita akan membahas pertemuan kita kali ini adalah di PPL di siklus 2 ya, di mana Bapak Ibu sudah melihat jadwal. Kira-kira siapa yang tahu jadwal kita hari ini apa? Yang tahu? Ayo, ada yang bisa baca? Jadwal kita hari ini apa? Lihat di siklusnya. Pengantar PPL, Bu. Iya, pengantar PPL ya. Iya kan? Di mana PPL ini saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi karena Bapak Ibu sudah pernah melakukan PPL di siklus 1. Benar? Nah, adapun pembelajaran-pembelajaran yang sudah terjadi di siklus 1, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengambil refleksinya sehingga yang lebih baik nanti bisa ditampilkan di siklus 2. Kalau di siklus 1 adalah tentang PBL, problem based learning, maka di siklus 2 tentang PJBL. Kira-kira siapa nih yang bisa merefleksikan hasil siklus 1 kemarin? Gimana? Kira-kira kekurangan apa saja yang ditemukan dan kira-kira ke depannya mau bagaimana? Silakan satu-satu dulu sebelum kita buka LK-nya. Nanti yang buka LK-nya Pak Togov ya, boleh, atau Pak Rifin. Coba raise hand silakan yang ada masalah di siklus 1, kita diskusikan kira-kira kurangnya apa. Atau kita kasih gambaran dulu lah PPL, pengantar PPL di siklus 2, bahwa saya sudah berkali-kali bilang yang bertemu dengan saya, Bu Liga pernah ketemu dengan saya juga ya? Kalau yang belum, saya ingin Bapak Ibu sukses semuanya di sini. Jadi keinginan saya sukses itu hal yang lumrah ya, di mana saya ingin Bapak Ibu mendapatkan nilai yang terbaik. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sukses nanti, saya ingin video PPL Bapak Ibu itu Bapak Ibu lah sutradaranya, Bapak Ibu lah aktornya, Bapak Ibu mengkondisikan kelas dengan upload video ya, beberapa jam, beberapa menit gitu ya, seperti itu. Oke, silakan refleksi kira-kira yang bisa digambarkan di siklus 1, apa kekurangannya di mana, apa perbedaannya PBL dengan PJBL. Oke, silahkan siapa yang mau resen duluan, siapa yang mau berbicara, Bu Ligawati, gimana tadi di siklus 1, cerita satu orang 5 menit ya, menceritakan siklus. Satu orang 5 menit, oh dimulai dari Pak Togov. Nanti setelah Pak Togov, Bu Hidayatul, ini saya sebutkan urutannya ya, nanti saling share aja. Setelah Pak Togov, Bu Hidayatul, setelah itu Bu Ligawati, Pak Arifin, Pak Eka Rido, Bu Sridarti, dan Bu Widya. Ya, jadi saya kasih waktu satu orang 5 menit menceritakan siklus 1 dan bagaimana rencana Bapak Ibu akan PPL di siklus 2. Oke, jadi 5 menit ini menyampaikan kekurangan di siklus 1 dan kelebihannya. Terus tindak lanjut untuk siklus 2 bagaimana? Bisa dimulai, silakan Pak Togov. Terima kasih, kita lanjut ya Pak Togov. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Bapak Ibu hebat lainnya, izinkan saya merefleksi dari PPL 1 kemarin, yang mana kita semua tahu bahwasanya kita menerapkan sistem metode pembelajaran yaitunya problem based learning atau PBL. Nah, di sini kan kemarin kita menerapkan bahwasanya kita ada beberapa tahap sintak yang kita lakukan. Yang pertama itu nanti adalah kita berdasarkan masalah. Nah, di sini yang menarik bagi saya di sini adalah kita menyampaikan materi pertama kali itu kita berdasarkan masalah yang kita sajikan kepada peserta didik. Sehingga dari masalah itu secara tidak langsung anak-anak kita atau peserta didik akan ada kegiatan literasinya gitu. Sehingga nanti sampai ke belakangnya mereka akan terlaksana. Dan dalam kegiatan PPL kemarin yang saya rasakan itu
kegiatan berlangsung sangat menarik dan siswa di sini peserta didik kami, saya pribadi kalau peserta didiknya sangat terpacu dan termotivasi untuk belajar dengan menggunakan PBL lagi. Kendala yang saya temukan kemarin ketika PPL di sini adalah kami kelebihan waktu, Bu Mia. Ya terus terang di sekolah kami kelebihan waktu karena siswanya lumayan cerdas-cerdas ya Bu ya, alhamdulillah. Cuman kemarin sudah disarankan oleh Bu Anim, jika terjadi kelebihan waktu seperti itu, guru harus kreatif mengadakan soal tambahan. Jadi diberikan belajar tambah soal tambahan, sehingga nanti mereka disuruh presentasi lagi. Itu yang siklus pertama yang saya rasakan gitu ya. Untuk yang siklus kedua nanti, rencana kan kita semua sama akan menerapkan sistem PJBL, Project Based Learning, yang mana membedakan itu ada sintaks 2, 3, dan 4, yaitu kita akan menghasilkan sebuah karya atau produk, peserta didik akan menghasilkan sebuah karya atau produk yang nantinya akan kita tampilkan dalam artefak gitu ya, akan kita sajikan dalam artefak nanti laporan kita, dan saya rasa ini bakal menarik karena siswa atau peserta didik akan menemukan sesuatu hal baru hasil karya mereka melalui pembelajaran PJBL ini. Mungkin itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok cepat sekali Pak? Nggak apa-apa lanjut, senang saya mendengarnya. Ayo silakan Bapak Ibu sekarang kreatif aktif ya. Jadi silakan bereksplorasi. Kalau yang ingin ditanggapi untuk Pak Togop tadi silahkan sharing. Apa nih yang kita lakukan setelah ini? Ada nggak perubahan? Karena nanti PPL di siklus 2, kalau memang Bapak Ibu adalah grup saya, maka penilainya adalah saya. Ya, kalau tidak berubah, nih kan grup ini kan kadang berubah-berubah. Di mana nanti Bapak Ibu, PPL itu saya tidak ingin melihat yang tidak ada perubahan. Kalau bisa ada perubahan. Tidak aku masih seperti yang dulu. Artinya adalah sedikit perubahan, walaupun perubahannya itu 0,1%. Saya tidak menuntut kesempurnaan, karena kesempurnaan itu milik Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Ya betul. Nobody perfect. Kita tidak ada yang sempurna, is nobody perfect. Tapi setidaknya adalah perubahan dari guru biasa menjadi guru yang sertifikasi, menjadi guru yang layak mendapatkan dana kementerian setiap 3 bulan itu per bulan ya. Dan saya diharapkan Bapak Ibu di sini semuanya lulus, jadi tidak ada yang tidak lulus. Alangkah sedihnya jika satu orang tidak lulus, teman-temannya lulus, kan begitu. Dan saya berkali-kali mengingatkan dalam setiap saya memberikan Hikon bahwa kelulusan itu tergantung Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu dan Tuhan Bapak Ibu yang bisa menolong. Kalau kami, dosen dan pamong, pastinya menginginkan anak-anak binaan kami lulus, guru-guru binaan kami lulus. Pasti kami memberikan nilai yang terbaik. Saya tidak pernah memberikan nilai yang tidak terbaik. Pasti di atas terbaik, gitu kan. Tapi itu pun dilihat dari hasil kerjanya, kehadirannya. Jadi teman-teman yang hari ini belum hadir, tolong dikabarkan. Dan seberapapun kecil usaha Bapak Ibu, itu kita apresiasi, kita hargai. Maka dari itu, daring ini sebenarnya enak, karena banyak teman-teman saya, bukan teman anggota, kebetulan kan saya kepala sekolah juga ya, anggota saya itu yang dia PPG ini permisi tidak mengajar, tapi dia profesional, dia bayar orang. Dia bayar orang ke kelas selama dia PPG, karena dia menyiapkan tugasnya banyak kan, siang malam dia bekerja gitu kan. Bahkan dia untuk tugas-tugas yang susah, misalnya IT, dia perlu bantuan IT, dia panggil operator. Tapi operator itu dikasihlah uang lelahnya ya kan, karena kita aja kalau naik becak, bang becak antar saya dong ke sana, pasti kita bayar jasanya kan, seperti itu. Ya adalah pengertiannya, sehingga guru yang sama sekali dia tidak ngerti apa-apa gaptek itu lulus. Makanya alangkah sedihnya jika ada yang tidak lulus gitu loh. Berarti usahanya belum maksimal. Kalau maksimal ya. Jadi silakan yang ingin menanggapi Pak Togop tadi sudah enak saya mendengarnya. Cuma cepat sekali. Biasanya Pak Togop ini panjang kali lebar kali tinggi. Udah saya tidak batasi lah. Saya tidak batasi lah 1 orang 5 menit. Bebas. Yang penting nanti ketika di akhir saya akan mengambil intisari pendalaman PPL ini. Pendalaman PPL ini saya ambil intisari ini ya. Saya akan kasih umpan balik atau pernyataan. Silakan Bapak Ibu monggo berdiskusi di sini. Kayak mana ke depannya, kira-kira sudah baik atau belum, refleksi diri ya, dan persiapan ke depannya mau buat apa, dan bisa nggak dia mikir, ada mengalami interaksi, komunikasi, refleksi. Apa mikir kepanjangannya Bapak Ibu? Apa mikir kemarin? Mengalami. M-nya apa?
M-nya mengalami. I-nya Mengalami. apa? I-nya Interaksi, interaksi. Interaksi. K-nya komunikasi, komunikasi. R-nya refleksi. Refleksi. Jadi murid itu harus mengalami. Jangan tutorial guru menjelaskan nangnung. Contoh soal ada yang nggak ngerti, oh silahkan bertanya, oh presentasi maju ke depan. Itu masih manual, masih konvensional, masih monoton. Coba buatlah pembelajaran yang menyenangkan, hidup, dan si murid ini meningkatkan mereka berpikir kritis gitu. Jadi dia mengalami hal-hal yang, enak kali belajar sama bapak ini ya, enak kali belajar sama ibu ini ya gitu. Oke, lanjut, silakan yang mau menanggapi Pak Togov atau ingin menyambung Pak Togov kembali silakan. Atau Pak Togov mungkin tadi belum konsen mereka semua, bisa diulangi, ceritakan Pak Togov yang kemarin bagaimana, kekurangannya tadi diceritakan, kelebihan waktu dan bagaimana ke depannya, metode apa yang mau dipakai, model apa yang mau dipakai, dan persiapannya bagaimana, masalah perekamannya bagaimana, supaya jaringannya tidak terganggu, dan sebagainya. Silahkan ya, kita diskusi dulu di sini ya, untuk persiapan PPL. Jadi Bu, saya menyampaikan yang PPL kedua ini Bu, rencana PPL kedua atau ulang lagi dari yang tadi Bu? Bapak Ibu mau menyampaikan rencana PPL kedua saja. Bapak mau menyampaikan rencana PPL kedua saja. Jadi dengan mengambil refleksi dari PPL pertama, Bapak kan sudah merefleksikan tuh tadi. Kayaknya kayak kekurangannya di sini. Kira-kira rencana PPL kedua apa? Bapak tampilkan aja share screen-nya. Boleh, share screen-nya boleh. Ada layarnya yang ingin ditampilkan, misalnya LK-LK-nya di materi kali ini boleh gitu. Silakan supaya jadi panduan untuk teman-teman gitu kan. Sebagai inspirasi juga. Karena kan kita di sini saling membantu ya. Jadi sukses bersama ya. Silahkan. Terima kasih Bu Guru Pamung. Baik Bapak Ibu, guru hebat lainnya. Untuk rencana PPL 2 nanti, merefleksi dari PPL 1 kemarin, kekurangan saya yaitu kelebihan waktu. Nah, kita tahu bahwasannya di PPL kedua ini kita menggunakan model PJBL, yang mana nanti kita akan menghasilkan sebuah karya, siswa akan menghasilkan sebuah karya atau produk yang notabene kadang menurut kita mungkin waktunya mudah, waktunya sedikit dalam mengerjakan proyek, namun belum tentu dengan siswa atau peserta didiknya. Nah, di sini mungkin saya sudah coba kemarin menambahkan soal, merefleksi dari yang PPL 1, ada proyek, saya tambahkan lagi soal, tapi dosen menyarankan kemarin nggak usah. Kenapa? Karena nanti kita akan menghasilkan sebuah proyek, yaitu karya oleh siswa. Nah, jadi fokus saja ke proyeknya. Kalau memang terjadi lagi nanti kelebihan waktu tersebut, nah boleh ditambahkan ke soal tambahan sebelum penutup kalau masih ada waktu gitu. Nah, di sini saya sendiri, Ibu, Bapak, Ibu guru hebat, saya nanti akan menyajikan materi bangun ruang sisi lengkung. Proyeknya yaitu menghasilkan sebuah tabung dari karton. Jadi produknya ini semua bahan-bahannya kita sediakan, dan mana yang ada pada siswa, misalnya jangkar, pena, penggaris segala macam itu ada sama siswa. Tapi kalau karton, lem atau apa itu saya sendiri yang menyediakan supaya siswa nggak kesulitan dalam melengkapi proyek mereka nanti, dan biar mereka fokus dalam kegiatan diskusi membuat proyeknya. Nah, mudah-mudahan menurut saya ya Bu ya, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya, mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar, terutama menghasilkan karya yang sesuai dengan yang kita targetkan dan waktu yang kita rencanakan juga pas, ya, supaya nantinya kegiatan pembelajaran ini berjalan sukses seperti yang diharapkan oleh Bapak dosen, Ibu dosen kita dan guru pamung kita. Semoga yang kita lakukan ini sudah klop, memang udah fix, kita rencanakan sudah pas rasanya dan bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya juga memuaskan. Nah, mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau memberikan masukan atau apa, mungkin saya silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Nia. Silahkan Bapak Ibu, saya melihat keaktifan Bapak Ibu ya. Jadi yang di sini semuanya harus berpendapat dan harus raise hand. Jadi saling aktif, kan itu juga tambahan penilaian juga buat saya. Ya, silahkan yang ingin menanggapi Pak Togo. Oh, ada itu yang raise hand, Pak Eka Pak Ridho. Eka. Silakan Pak. Silakan Pak Eka. Terima kasih Pak Togoh dan Bu Kurniasti sebagai pamong.
eh, saya mungkin langsung aja Pak Togoh untuk mencoba menanggapi ya Pak ya, Iya Pak, silakan. dari apa yang sudah Bapak paparkan tadi. Di sini Pak, kalau boleh saya bertanya sebelumnya Pak, materi yang akan Bapak sajikan apa Pak? Bangun ruang sisi lengkung Pak. Kita mencari volume tabung. Oh, Maaf, volume kelas tabung. 9. Iya, volume tabung. Jadi untuk proyeknya Pak, Proyeknya itu nanti peserta didik akan membuat sebuah tabung dengan menggunakan karton. Jadi nanti ada saya buat 5 kelompok, Pak Eka ya, 5 kelompok. Nanti ya Pak. masing-masing kelompok mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Oh gitu. Tapi produknya sama, tabung semua dari karton, cuman ukurannya aja yang berbeda. Oh gitu, siap, Iya. siap, siap. Ah, Itulah Pak, mungkin di sini kita sharing-sharing aja lah Pak Togoh dan Iya betul Pak maaf Eka. ya. Kita perlu itu Pak, sharing itu perlu. Ya, itulah Pak, mungkin kendala yang Bapak alami yang Bapak alami waktu siklus 1, saya rasa mungkin saya pun juga mengalami lah. Memang tekor di waktu Pak Togoh. Tekor di waktu. Jadi kira-kira yang saya terpikirkan sekarang bagaimana kita mensiasati atau membuat strategi lah Pak. Belum lagi dengan jumlah kelompok siswa yang cukup lumayan lah, 5 atau sampai 6. Kalau saya 7 kelompok Pak, saya 7 kelompok. Itu rencana yang presentasi nanti semua atau gimana Pak Ika? Otomatis Pak, kalau untuk masalah penugasan untuk proyeknya memang semua kelompok, ke-7 kelompoknya. Itulah Kalau yang produknya rencana apa menjadi Pak Ika? masalah. Kalau produk anak di sini proyeknya Pak yang saya ambil sebelum produknya, proyek anak kan menentukan ketinggian sebuah menara atau tiang itu dengan menggunakan klinometer. Jadi nanti hasil dari pengukuran anak-anak nanti atau siswa nanti kan dituangkan dalam bentuk PPT atau Canva yang kemudian next-nya nanti dipresentasikan. Iya. Kalau saya Pak, ini saya pribadi Pak ya, saya kan nanti menghasilkan tabung gitu kan, rencana saya gitu. Rencana saya nanti untuk mensiasati waktu nih Pak Ika, saya akan cobakan dulu membuatnya gitu kan. Saya rencana buat tabung itu dengan karton yang saya coba sendiri. Jadi saya nanti akan memperkirakan waktunya. Kayaknya ini butuh waktu sekian menit. Ini. Saya kalau saya coba, saya cobakan dulu gitu. Bagaimana kalau dengan Pak Eka? Berarti kita bisa coba solusinya atau alternatifnya salah satunya gladi resik lah dulu mungkin Pak Togoh ya. Itu kita Pak. Ibaratnya untuk menghasilkan sebuah drama yang bagus itu perlu seorang sutradara yang keren gitu. Sutradara yang mantap menghasilkan sebuah karya gitu Pak Eka. Ya Mas nih. Kalau saya kan proyeknya tentang ini barisan geometri kan. Oh iya. Itu melipat daun. Jadi saya ganti pakai kertas lipat daun-daun kering tuh. Nah, gitu. Terus daun saya asli ganti atau gimana, Bu? daun asli seharusnya. Cuma saya ganti kertas karena susah kita ganti daun-daun yang origami besar. mantap juga tuh, Bu, kertas origami. Kertas origami ya? Iya, bagus juga kan warna-warni tuh, Bu. Cuman saya bingung yang lagi mikirnya apakah kita ngaturnya itu terserah anak-anak apa ngaturnya setelah dipotong kertasnya itu. Itu ada bagiannya. settingan itu lagi tuh, Bu. Kalau yang menurut masih Bu bingung. gimana gitu? Bu Hidayatul. Iya Bu Liga. Kok kebetulan sama gitu ya Bu. Saya juga kayak gitu proyeknya loh. Silakan sharing, Bu. Ibu pakai itu juga. Iya, dari kertas kalau dari daun kering kan, cuma saya ganti kertas origami juga. Cuma daun pisang yang besar ya kan? Iya, jadi kertas origami kami ganti. Itu juga sama ya, Bu? Sama. Saya cocok lah Ibu berdua nanti saling WA-WA-an gitu kan? Iya, sama ya Pak. Padahal kita kan nggak satu kelompok kemarin pas itu, beda. Beda. Cuma karena sekarang udah satu kelompok, jadi kita
udah tahu sama Bu Liga gitu. Iya, Oke, cuma mohon maaf, nanti Bu Hidayatul sama Ibu Iya Pak Teguh. apa ya? Saya kembalikan Pak Eka dulu ya Bu ya. ya. Ini kan Ibu udah dapat gambaran berdua nih, bisalah saling sharing-sharing berdua kan? Nggak kirain sudah sharing sama Pak Teguh, ada nggak itu cara-caranya? Iya, ada masuk dulu. Oke, Bu Eka masih, Pak Eka maaf, ada lagi Pak Eka? Pak Toga, kita kan materi kita hampir sama. Bapak menghitung volumenya, saya menemukan rumus luas permukaan tabung. Oh, Menurut Pak Toga saya buat itu proyeknya itu kan membuat jaring-jaring tabung yang ditempelkan di karton udah pas belum itu ya Pak Toga? kalau menemukan luas Bu, ini pengalaman selama PPG ini, sarannya Bu, saran saya Ibu buatnya laporan, dalam bentuk laporan. Gitu. Jadi kreasi dalam bentuk laporan. Mengamati jaring-jaring yang mereka buat, Ya. mereka laporannya apa hasil rumus yang mereka temukan dari pengamatan jaring-jaring tabung tersebut gitu Pak. Iya. Cuman kalau boleh saya tahu Bu, kalau di tempat Ibu jaringan internet anak-anak ada HP nggak Bu? Maksud saya begini Bu, kalau misalnya Bu nanti membuat laporan, jadi nanti masing-masing kelompok suruh mereka share ke media sosial gitu. Nah itu bisa dijadikan karya nanti Bu. Gitu. Iya. Bisa dijadikan nanti Bu laporannya itu nanti suruh anak-anak kita tuh share, nah, itu bisa jadi artefak juga nanti. Jadi Bu proyeknya nanti adalah laporan. Ya, laporan itu nanti minta anak masing-masing kelompok itu Jadi ke media sosial. laporannya itu bisa diletakkan di media sosial gitu ya. Nah, suruh siswa kita ya Bu ya, bukan kitanya, bukan gurunya, tapi peserta didik kita suruh mereka unggah di media sosial mereka gitu Bu. Kalau sarannya kemarin di YouTube boleh, di Instagram atau mana, tapi nanti buktinya itu yang kita lampirkan ke artefak kita salah satunya. Itu yang saya pahami Bu ya, yang saya ketahui. Tapi mungkin nggak tahu lah kawan-kawan yang lain atau mungkin nanti Unia akan menambahkan. Oke Bu Sri Darti. Sebentar Bapak Ibu, kita berapa orang pesertanya? 8 Bu, 9. 8. Berarti sudah hadir semua ya? Karena saya ada poin-poin tersendiri yang belum hadir atau sudah mau selesai baru hadir. Sudah hadir semua ini ya? Sudah. Bu. Sri, Sudah. Bu Kurniasi itu saya. Iya itulah. Artinya saya tidak dihitung, pesertanya aja yang dihitung. Ya Bu ya, kalau saya. Emma bertanya sama saya 9, berarti jumlah peserta 8 ya. Berarti udah Bu Emma mau ngasih apa Bu? Mau bertanya. Iya, silakan Bu, silakan. Nah, bertanya apa itu? Jadi tadi kan saya nggak lihat dari jalan saya ke sekolah tadi hujan lebat Bu. Hujan lebat. Jadi memang agak terlambat, jam 12 lewat dikit tadi jam masuk. Nggak apa Bu, kalau terlambat iya. Masa saya apa Bu? Iya. Kalau terlambat apa yang penting diaktifkan handphonenya dan berusaha hadir ya Bu ya. Yang saya khawatirkan jika dia tidak diaktifkan handphonenya sengaja, maka dalam waktu 3 bulan ini kami meminta kepada seluruh peserta PPG agar terus mengaktifkan handphonenya karena jadwal itu kan bisa berubah-ubah setiap saat ya. Jadi nggak apa-apa Bu kalau masalah jaringan kami maklum. Masalah keterlambatan di jalan, tadi ada yang permisi Bu, saya permisi Bu, tidak bisa pakai laptop karena sedang memperbaiki laptop, yang nggak apa-apa, silahkan ya. Yang penting enjoy saja, enjoy dan hadapi hidup ini dengan seperti air yang mengalir, seperti itu nanti ya. Yang penting sudah berusaha, sudah ada poin ini seperti Bu Sri Darti itu di jalan. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, itu yang hebat, itu yang bagus. Artinya dalam keadaan apapun tetap berusaha hadir, seperti Pak Togov tadi. Bu, saya sholat, ya nggak apa-apa, itu bagus, nomor 1 sholat itu wajib. Ini duniawi, apa yang kita bawa? Yang kita bawa bekal sesungguhnya kan yang memang ibadah itu ya.
Jadi ini sarana kita duniawi untuk mendapatkan kesejahteraan. Namun yang paling utama tugas kita sebagai manusia adalah beribadah. Ya kan? Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anda pun sebagai profesi kita guru matematika, guru agama, guru bahasa Inggris, profesor, dokter itu adalah hanya sarana kita di dunia ya. Jadi tetap jangan tinggalkan yang akhiratnya, tapi juga tetap jangan lupakan tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu di sini yang pertama adalah upload di LMS. Belum di-upload di LMS, Bapak Ibu harus memberikan tugas. Diskusikan ke kami jika memang ada yang boleh ke dosen, boleh ke pamong, boleh ke sesama teman. Sesama teman itu kan tutor sebaya ya. Boleh sesama teman yang sudah aktif misalnya. Dan pilih yang pintar, jangan pilih yang pintar. Karena kita tetap masih belajar. Jadi jangan pernah merasa puas, punya aku udah bagus, ngapain juga aku diskusi sama Pak Togof. Nanti aku diskusi sama Pak Togof, malah nampak kali awak bodohnya. Tidak seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi perasaan-perasaan seperti itu tuh keluarkan, dikesampingkan, jangan dipelihara. Pelihara perasaan-perasaan yang positif, sehingga mindset kita mindset yang positif. Jangan pelihara perasaan yang negatif. Kalau kita berpikir negatif, perbuatan, perkataan, hati semuanya negatif. Ya, jadi yang positif aja. Oke, jadi di sini kan pengantar PPL judulnya, di mana saya sebagai pamong mengantarkan Bapak Ibu untuk menuju ke PPL yang terbaik. Jadi PPL itu percuma kita bicara bagus, pada fakta kenyataannya PPL-nya Bapak Ibu masih menggunakan konsep aku masih seperti yang dulu, mengajar konvensional, mengajar cuma menerangkan taktuk setelah menerangkan, ayo silakan maju ke depan, setelah maju ke depan presentasi tepuk tangan, itu kan yang masih biasa saja konvensional. Adalah model-model di dalamnya. Adalah PJBL itu nampak. Apa aja PJBL? Misalnya project based learning itu ada. Apalagi project based learning itu ada sintaknya. Dia kan proyek. Berarti dia seperti ada cara-cara ilmiah, metode ilmiahnya ada. Seperti kita membuat donat, pasti ada metode ilmiahnya kan. Pertama siapkan ini, kedua siapkan ini. Nggak asal, misalnya cara yang nomor 8 dijadikan nomor 1 nggak bisa juga. Kan harus mempersiapkan bahan. Habis mempersiapkan bahan, caranya buat seperti ini, terus buat ini. Terus kalau cara membuat donat, terus Bapak Ibu mengamalkannya, cara membuat lemet, ya nggak nyambung, ya kan gitu. Jadi harus berbeda gitu kan. Jadi berbeda kan. Jadi lemet tahu lah ya, kalau orang Sumatera tahu lemet ubi. Kalau donat kan ditambahin permipan lagi, tambahin apa. Kalau lemet kan nggak perlu. Jadi ada hal-hal yang memang sintaknya itu nampak. Di PJBL itu sintaknya ada. Dan itu dipraktikkan ke anu gitu loh. Kalau tahu nanti Bu, ini waktu saya nggak cukup Bu, karena ada barbutnya proyeknya ini. Nggak apa-apa, anak itu silahkan buat proyeknya di kelompok masing-masing, tapi ada rekaman videonya. Nah, rekaman video itu ditampilkan misalnya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti buat video 10 menit atau 30 menit, atau berapa yang diminta 2 kali 45 menit, itu udah nampak semua sintaknya. Ya. Ada backingnya, ada pokoknya buatlah menarik. Jangan sampai seperti tadi Pak Togof bilang, kita kan aktornya nih, kita kan artisnya nih, nggak bisa mengkondisikan tempat. Jangan sampai saya melihat lagi video yang semalam di siklus 1, gurunya mengajar, anak muridnya ada yang tidur, ada yang ketawa-ketawa, ada yang bercanda. Berarti kan gurunya nggak bisa menguasai kelas, gurunya belum siap settingnya seperti itu. Kok bisa dalam keadaan video siaran langsung, istilahnya di videokan, ibarat kita pemain film aja Bapak Ibu lihat, jangan kan film, iklannya bolak-balik, ket, ulangi, ket, ulangi gitu kan. Kita bolak-balik, salah, ulangi lagi, salah, ulangi lagi, begitu. Ini masa iya sih, tidak ada usaha, videonya mengajar seperti biasa, mengalir, si anak ketawa, nampak, si anak jalan-jalan, nampak, si anak bermain, nampak, berarti kan gurunya ini video saja dia seperti itu, tidak menguasai kelas, apalagi yang sehari-hari tidak ada videonya. Berarti kan lebih parah gitu. Jadi Bapak Ibu videonya itu kan dilihat oleh Kemendikbud, dia terekam di LMS. Jadi kan malu kalau seperti itu, ya tidak? Nah, ya kan? Setuju Bapak Ibu, deal? Deal kan? Nah, jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi saya berharap di sini diskusi. Jadi nanti ketika ketemu dengan Bu dosen, apa yang dilakukan Bu Nia? Pembekalan ilmu. Bu Nia memberikan pembekalan ilmu tentang PPL agar persiapan PPL itu mantap.
Persiapan PPL itu talk share. Bagaimana merevisi kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Kan sudah saya bilang, is nobody perfect. Nggak mungkin Bapak Ibu merasa, yang satu yang lalu saya sudah sempurnakan, Bu. Nggak mungkin. Pasti ada celah. Ya tidak? Betul tidak? Ataukah Bapak Ibu sudah merasa sempurna semuanya? Sudah merasa benar semuanya? Tidak. Ya. Dan yang kedepannya, menuju kesempurnaan itu atau menuju yang terbaik, juga kan pasti ada tantangan. Ada perlu persiapan, siapa nanti videonya, siapa ini alatnya disiapkan, baterainya, memorinya, dan sebagainya. Ya, karena yang Bapak Ibu dapatkan nanti lebih dari itu. Mungkin capeknya Bapak Ibu 3 bulan sekarang capek tenaga, capek fisik, capek waktu, capek uang, mungkin banyak biaya ya kan. Tapi yang didapatkan nanti seumur hidup sertifikasi itu. Kalau Bapak Ibu guru jamnya memenuhi. Di sini insya Allah nanti kalau ada sertifikasi jamnya dicari ya. Ada yang tidak memenuhi jamnya nanti 24 jam. Ada? Siapa ya? Gurunya udah oke ya, posisi udah aman ya, posisi zona nyaman ya. Artinya tidak ada yang Bu, saya cuma ngajar 4 jam Bu. Itu nanti dicari ya, sekolah lain nggak apa-apa. Atau di kepala lab boleh, kepala perpustakaan boleh. Minta tolong dapodiknya ya sama operatornya. Atau jadi wakasek juga bisa ya. Oke, dilanjut ya Bu diskusinya Ibu. Saya sambil mau check out juga nih kebetulan nih. Nah, saya dalam kondisi di hotel, saya check out nanti ya. Nah, saya mau check out. Ya, jadi Bapak Ibu nanti silahkan diskusi. Saya mendengar dan saya menyimak. Dan saya akan memberikan penguatan atau umpan balik. Bu, yang penting jangan. Oke, ya silakan Pak Arifin. Kalau kita waktu kita Bu terhadap apa ini kurang apa loh Bu, kurang apa namanya, kurang banyak gitu. Kalau kita tatap muka ini ya, berarti Bapak Ibu, berarti Pak Arifin berarti anak-anak itu ibaratnya menggunakan tab orang itu, bagaimana caranya itu biar pas untuk nanti waktunya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini berguna untuk semuanya. Saya pikir tadi gini, Pak Arifin bilang gini, Bu, waktu kita kurang lama loh, Bu. Aku senang soalnya sama Ibu. Oh, saya pikir begitu rupanya waktu di kelas. Tapi nggak apa-apa ya Pak Togov. Kan berpikir positif bagus ya kan. Yang penting saya berusaha memfasilitasi dengan sangat menarik, baik, dan profesional dalam arti gini, tujuan saya satu, meluluskan Bapak Ibu semua tanpa kecuali. Siapapun dia, target saya kalau bisa di UNA ini semuanya lulus. Tapi itu tahun lalu saya sudah ceritakan sama Bapak Ibu yang sudah ketemu saya, tahun lalu siswa terbaik saya pula, mahasiswa terbaik saya nggak lulus dari Bali. Dia sudah kami kasih nilai maksimal, semua dosen sudah suka sama dia, kerjaannya bagus, RPP-nya bagus, kata-katanya bagus, spasinya bagus, urutan tulisannya bagus. Wih, pokoknya keren lah. Videonya bagus, videonya perfect lah, ngalahin fasilitator guru penggerak lah. Ternyata saya sudah kasih nilai maksimal 98, 0,2 lagi 100 gitu. Kalau 100 kan berarti sempurna kali, nggak mungkin ya kan. Dan dosen ngasih nilai 97. Saya pasti selangkah lebih tinggi daripada dosen nilainya, karena kan saya ingin membantu Bapak Ibu untuk lulus. Rupanya saya telepon teman-temannya, dia kan ada yang ngasih hadiah saya kan dari Bali, misalnya, Bu ini ada kado dari Bali, untuk apa Ibu? Pamong terbaik kami, gini. Terus itu yang perempuan ya, yang laki-lakinya saya tanya, bagaimana semuanya lulus? Lulus Bu, puji Tuhan, kan banyak juga yang Kristen ya, lulus Bu, puji Tuhan, alhamdulillah Bu lulus. Cuma satu Bu nggak lulus, siapa? Bapak Anu. Loh, tapi dia yang paling pintar, paling bagus kalau diskusi. Di UP-nya Bu jatuh, astagfirullahalazim. UP, you know UP itu ujian profesional pribadi. Di situ dia jatuh. Maka saya berharap Bapak Ibu bagilah waktu ketika mau tidur, atau yang ibu-ibu netein anak atau sambil nidurin anak, bacalah soal-soal UP itu. Bapak-bapak sambil mungkin ngopi, sambil mungkin nonton sinetron atau nonton bola, bacalah UP itu. Karena di UP ini banyak terjadi. Ya. Jadi kunci saya diingatkan di UP. Kalau pelaksanaan pembelajaran ini ikuti. Oke, jadi seperti yang tadi Pak siapa bilang, Pak Arifin bilang, bagaimana Bu kalau misalnya waktunya kurang? Itulah yang dibilang Pak Togov, setting waktu kita kan apa ya, sutradara, aktor terbaik.
Saya Bapak Ibu 2 jam. 2 jam itu 2 kali 45 menit. Kalau kita mengajar kan 2 jam ya kan? 2 kali 45 menit ya, atau 2 kali 40 menit tergantung sekolahnya. Saya 2 kali 45 menit. 90 menit saya harus mengajar. Kemendikbud minta saya 10 menit, bayangkan Pak Togoh. Dan nggak seperti yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa membuat video kan bisa di setting-setting. Cut, ulang. Cut, ulang. Bisa diputus-putus. Saya secara langsung seperti ini. Tag. Kalau seperti ini kan ketahuan. Saya lagi ngapain, saya lagi jalan. Kan ketahuan. Ya kan? Ya kan? Nah, saya secara langsung seperti ini dengan pemerintah pada saat itu, itulah saya kenapa menjadi fasilitator guru penggerak, kenapa saya menjadi guru berprestasi tingkat nasional tahun 2022 lalu, dan kenapa saya juga terpilih menjadi satu-satunya guru yang dikunjungi dari Kementerian Keasahan adalah saya. Itu tadi, kita siap ready. Kalau kita udah biasa mengajar bagus, maka kapanpun diminta, kita ready. Bayangkan saya masih di jalan, di Samosir. Saya masih mengantar anak jalan-jalan. Bu, Ibu harus tes besok dalam waktu 10 menit. Saya masih pulang malam sampai rumah jam 12 malam. Pagi subuh saya harus masuk, saya nggak ada persiapan apa-apa. Saya langsung mikir, oh saya mau bangun ruang sisi lengkung. Oh berarti saya harus ada bola, saya harus ada, kan bangun ruang itu kan, bangun ruang aja ya, bukan sisi lengkung. Bangun ruang itu kan ada banyak. Saya harus sedia media. Saya kebetulan punya yang dari besi-besi itu, atau dari besi-besi itu kan, yang kubus. Kita kan ada punya kubus. Kita nyuruh anak murid tuh proyek matematika, ada nilai keterampilan buat kubus, boleh dari kardus, boleh dari lidi, boleh dari stik es krim. Saya dari besi. Saya lebih suka dari besi. Kenapa? Dia awet. Kalau dari kardus cepat koyak, ya kan, cepat hancur. Saya suruh anak-anak dari besi. Kebetulan saya memang sudah ready media alat matematika itu lengkap di lemari matematika khusus. Jadi saya buat KD-nya ini. Jadi ketika saya tampil, ditampilkan oleh dosen, bukan dosen lagi, Profesor Kemendikbud dari Jakarta. Ibu Nia tampilkan KTP Ibu, saya tampilkan KTP, ini KTP saya. Langsung kita face to face, bukan video lagi. Kalau video kan bisa dirubah, diedit face to face. Oke, berarti Ibu tidak bohong. Kan ada juga yang misalnya pakai guide gitu kan, orangnya lain, nggak boleh gitu kan, orangnya lain, orangnya saya. Oke, tampilkan. Oke, silakan mulai mengajar, dihitung dari sekarang, tidak boleh ada perekaman, tidak boleh ada pihak ketiga, tidak boleh ada ini, nggak boleh direkam. Kalau Bapak Ibu kan memang direkam khusus, kok saya nggak boleh? Tidak boleh disebarluaskan karena nanti termasuk plagiat dan lain-lain. Oke, terakhir saya pakai begini Zoom meeting, ini kita Zoom meeting, klik Zoom-nya, klik langsung, itulah kenapa saya lulus jadi fasilitator guru penggerak. Lanjut saya ngajar, yang ngajar pembukaan, dengan pembukaannya heboh gitu kan, salam berdoa, ya kita kayak orang gila gitu ngomong sendiri. Kita anggap di depan ini anak murid, audiens. Nah, atau anak murid ini kita kondisikan, nanti kamu begini ya, Naga Bonar nanti kamu bilang ini ya, oh nanti kamu bilang ini ya, nanti kamu jawab ini ya, nanti kalau saya jawab pertanyaan kamu ini ya, kita kondisikan. Jadi jangan lagi ada, kamu jangan ada yang jalan-jalan buat kesepakatan kelas, kamu jangan ada lagi yang ibaratnya layas gitu, sepele gitu kan. Nah begitu kita langsung buat video, ditepuk tangan oleh profesor tuh, plok kan gini. Anak-anak kita buat pembukaan, nanya absen, nanya keadaan, kita buat keadaan real sebenarnya santai. Anak-anak siapa yang nggak masuk? Ucok Bu, kenapa Ucok? Jaga burung Bu di ladang. Kita asli aja. Karena kondisi kita di Sumatera itu saya ada seorang anak yang memang nggak diizinkan orang tuanya sekolah sebelum dia menanam padi gitu-gitu ya kan. Kita apa adanya, jadi ketawa lah profesornya. Oh iya, oke, bagus. Yang lain, Naga Bonar Bu, kenapa Naga Bonar? Sebentar Bu, dia lagi keluar, sebentar lagi datang. Oke, silahkan. Ya, tapi Bapak Ibu jangan seperti itu. Ini kan saya karena ingin menarik supaya perhatian, tapi Bapak Ibu seperti itu pun nggak apa-apa. Hadir semua Pak, gitu kan. Walaupun misalnya nggak hadir semua Pak. Oke, bagus. Baik, sekarang ice breaking kita mulai. Misalnya selamat pagi, tetap semangat luar biasa. Oke, kan hidup tuh. Baik anak-anak, lihat dulu semua ke saya. Kita kan artis guru ini. Lihat dulu semua ke saya. Ada proyek nih, tampilkan layar, tampilkan slide out. Ada juga proyek yang barbut aslinya. Aslinya itu kubus, layarnya pun ada. Jadi bukan cuma PPT aja, bukan cuma LKPD aja. Ada barbut real nyatanya matematika itu. Kalau dia persamaan linear satu variabel, Bapak Ibu harus jualan. Misalnya 3X tambah 5Y, X itu kita umpamakan dengan spidol, Y kita umpamakan dengan buku. Bapak Ibu harus bawa, ini buku kita misalkan dengan X. Ya kita misalkan dengan spidol, harga 5 spidol dengan dua buku ini sekian. Berapakah harga ini? Itu Bapak Ibu harus tampilkan gitu. Jadi tidak menghayal. Jadi pembelajarannya pembelajaran matematika real. Jadi anak-anak tahu 5X tambah 3X berarti 5 buku tambah 3 buku, 8 buku.
Ya kan? Tapi kalau 5X tambah 3Y, ya nggak bisa lah, Bu. Tetap 5X dan 3Y. Tapi kalau anak-anak yang loadingnya lambat, ya 5X tambah 3Y, ya 8Y, 8X ya, Bu. Ya tidak. Buku dengan spidol ya berbeda. Buku ya buku, spidol ya spidol. Makanya bawa sampel. You know sampel? Bawa alat konkret media sederhana. Saya begitu. Tepuk tangan Kemendikbud. Kalau guru semua seperti ini, maju pendidikan, kata mereka. Nah, itu 10 menit Pak Arifin. Harus 40 menit, saya buat 10 menit. Bapak Ibu dikasih waktu berapa menit? Buat videonya dikasih waktu berapa menit, saya tanya. Ada 30 menit, ada 30. Ada video panjang, ada video pendek, Bu. Ada video panjang, ada video pendek. Kok video pendek berapa menit? 20 sampai 30 menit. 20 sampai 30 bisa buat skenario. Film action yang luar biasa aja, yang Angelina Jolie aja bisa. Sedunia dia rekam dalam waktu 1 jam. Bapak Ibu nggak bisa membuat yang 2 kali pertemuan dalam waktu 30 menit. Bisa. Itulah acting kita, itulah tantangan kita. Bisa. Kita tanamkan di mindset otak kita, jangan tidak bisa. Kalau kita bilang tidak bisa, maka tidak bisa betul nanti. Karena otak merangsang. Tanamkan bisa, pasti bisa. Gampang ini, pasti nanti bisa. Tapi kalau Bapak Ibu udah menyerah duluan, males laku, yang macam betul aja itu. Masa video yang lama kali proyek ini dibuat terus 30 menit, gila lah itu, nanti gila betulan. Jadi kalau kita bicara yang positif, positif nanti yang keluar. Saya bisa. Gampang itu, cemen itu, siapa sih yang nggak bisa, dia makan nasi, aku makan nasi, masa dia bisa, aku nggak bisa. Itu nanti kan keluar motivasi itu. Ya, kecuali dia makan nasi, makan BR, ya lawak nggak bisa gitu kan. Karena semua sama-sama dikasih waktu Tuhan 24 jam. Semua sama-sama dikasih waktu Tuhan, kelebihan dan kekurangan. Jadi kita jangan berbasis kekurangan, tapi berbasis kelebihan. Wih, daerah saya ini IDT, Invest Desa Tertinggal, nggak ada pula ini jaringan. Cari bagaimana caranya solusi jaringan. Paket ibu yang tri ganti Telkomsel. Pas pula mati lampu gitu kan. Cari gimana solusi, sediakan genset misalnya. Atau bagaimanalah solusi-solusi. Bapak Ibu memang harus berjuang dulu gitu loh. Kan kita berjuang dulu nih, nggak ada kan kesuksesan yang gratis. Sekarang saya tanya, ada nggak suksesannya langsung, ya Tuhan, aku pengen dapat duit 10 juta, langsung datang 10 juta dengan berdoa. Impossible kan? Ada mungkin seperti itu. Saya tadahkan tangan saja berdoa, tapi nanti datang duit. Memang betul, kita berdoa itu wajib, tapi Tuhan itu juga menyuruh untuk bekerja. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum, selain kaum itu mau mengubahnya. Orang itu harus berubah. Harus berusaha. Udahlah ini, dosennya kan baik-baik, udahlah nggak usah lagi upload, yang gitu-itu aja upload. Iya, tapi nanti nilai Bapak Ibu yang itu juga dikasih. Ya, dan kita memberikan nilai yang tinggi itu membantu Bapak Ibu supaya nanti di UP Bapak Ibu bagus gitu. Ketika UP Bapak Ibu rendah, ditambahkan nilai kami sehingga lulus. Tapi kalau udah kami kasih tinggi nggak lulus juga, berarti UP-nya jeblok. Mungkin 0, mungkin lagi nggak sehat, mungkin lagi gimana. Makanya kita harus tetapkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Libatkan Allah, berdoa terus. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Kita selalu meminta dalam setiap episode kehidupan kita selalu minta, ya Allah bantulah saya. Jangan pernah merasa, kayak si Korun ya kan, saya kaya karena kepintaran saya, kok tidak. Semua atas izin Allah, ya. Seperti itu ya. Jadi lanjut diskusi di sini, seperti Pak Arifin tadi sudah terjawab ya Pak ya, bahwa waktunya kita yang mengatur. Bu, bagaimana dengan seperti itu? Di setting, Bapak harus menyiapkan produk yang udah siap dulu. Produk Bapak apa sih? Bapak buatkan yang sudah siap. Nah, ketika nanti di kelas, kan anak-anak proses tuh, nggak cukup waktunya, keluarkan yang udah siap, sutradara kok. Contoh gini, kita pernah nggak nengok di TV, cara pembuatan bolu misalnya, waktunya cuma 15 menit, sementara open aja 30 menit, ya kan? Mengopen aja kadang, jangan bolu lah, cara pembuatan kue yang susah. Praktiknya itu kan dijelaskan, tapi dia tunjukkan barang yang asli. Jadi begini ya Bapak Ibu, terjadi. Jadi kita sudah punya yang sudah jadi produknya, paham? Kita siapkan yang sudah jadi itu solusinya. Tapi siapkan juga proses di lapangan. Itu tata caranya. Seperti itu. Produknya kan kita mengandalkan, Bu, waktunya nggak cukup, Bu, anak-anak nggak siap. Berarti Bapak kurang siap. Makanya ke dalam setiap membuat produk, barbut, kita harus punya yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi loh. Bagaimana caranya? Kita siapkan caranya. Kalau namun waktu nggak cukup kan bisa di-cat video kan. Langsung keluarkan yang sudah jadi. Gimana caranya keluarkan? Arahkan dulu videonya nanti ke sana. Video kan bisa diedit-edit.
ya kan, keluarkan yang sudah jadi. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Nggak ada suaranya nih, betul tidak? Ya, Bu. Suaranya kok nggak ada? Betul tidak? Betul tidak Pak Betul, Bu. Togoh? Ya, Ya, Bu. Betul tidak Pak Arifin? Betul Ya. tidak Bu Hidayatul Azmi? Betul tidak Bu Widya? Betul, Bu. Bu Emma, Iya, Pak Bu. Eka Rido. Ya, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Jadi, apapun waktu yang dikasih, tidak ada istilah tidak cukup kalau persiapan utama. Lain cerita kalau misalnya hari itu buat video, hari itu juga Bapak baru dikerjakan, itu nggak cukup. Jadi buat video itu banyak sekali. Istilahnya tadi ada yang bilang seperti ini, gladi resik dulu lah gitu. Tadi ada yang bilang gladi resik dulu lah, apa istilah gladi resik ya tadi ya? Maksudnya percobaan dulu, apa namanya itu? Ya inilah tahap percobaan dulu gladi resik. Nggak cukup sekali buat video. Ya, kalau sekali gagal, di mana nih waktunya? Kita ulang lagi anak-anak gitu. Nanti gini, nggak apa-apa orang Bapak Ibu. Kok yang menguasai kelas kan Bapak Ibu apanya di situ tentunya ya. Nah, oke, saya silahkan lain tadi lanjut Pak Arifin, silahkan monggo diskusi. Saya mau check out dulu ya. Saya dengarkan kok, saya dengar tetap. Oke ya. Nah, semangat Bapak Ibu ya. Semangat maju, semangat hebat. Ya, Bu. Dilanjut tadi sudah Pak Togoh, selanjutnya siapa? Bentar Bu, saya mau apa sama Pak Togoh nih. Pak Togoh ini favorit emak tuh tengok ya. Ada. Bu, nanti cemburu istrinya Bu. Enggak. Apa Pak Togoh? Tadi Pak Togoh kan kelebihan waktu. Tunggu dulu, saya mau ngomong. Kenapa kalian ketawa-ketawa tadi? Ada apa ketawa-ketawa? Kita kekurangan waktu ya kan, Bu? Pak Togoh tadi kan kelebihan waktu, Pak Eka kekurangan waktu, jadi beda dia kan? Oh begitu. Jadi saya pikir itu kekurangan waktu. Saya kemarin itu kan sampai 118 menit. Oh iya. Pak Togoh entah apa nih kekurangan waktu. Muridnya udah pintar-pintar. Kelebihan Bu, kelebihan Pak Togoh. Waktu ya. Iya. Dia ada pintar-pintar semua ini. Kalau udah pintar sekolah tuh tegang. Kalau udah sekolah lagi ya kan? Iya. Enggak. Ini Pak Togoh kasih masukannya. Pakai ice breaking dikasih anak-anak biar waktunya agak lebih panjang. Ice breaking. Oke, lanjut diskusi tadi Pak Togoh yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang saya menyampaikan materinya. Ya, maksudnya kalau mensiasatinya, tapi Pak Togoh tadi bilang ya ngasih apa? Ngasih latihan lagi boleh juga. Kalau saya kasih ice breaking si anak-anak, nggak ngasih es krim ya, ice breaking. Kalau saya bagi es krim ya, Bu. Kalau saya tadi Bu Win Iya Pak Eka. Saya kelemahan saya salah satunya itu dia. Saya kurang Oh gitu. Memang ya itu dipelajari gitu Insya Allah. Makasih Bu Win masukannya. Iya Pak. Pak Eka apa Pak Eka? Hebat Pak Togoh Bu Win. Iya. Kelebihan waktu. Keluhan kawan-kawan kawan-kawan kekurangan waktu semuanya. Iya itu, kalau bisa waktunya dikasih gitu. Anaknya yang hebat Pak Eka, anaknya yang hebat gurunya. Iya. Tapi karena udah duluan saya mau dengar suaranya Ibu Widya. Silahkan keluarkan LK untuk PPL-nya. Apa Bu? Silahkan Ibu keluarkan. Ibu, saya kebetulan lagi pakai handphone karena memang lagi di jalan Bu. Tadi singgah ke rumah kawan ini Bu jadinya supaya ikut Zoom. Tapi jangan sampai nanti pekerjaannya tidak siap ya Bu. Iya Bu. Oke, siapa Bu Emma udah tunjuk tangan. Silahkan Bu Emma, monggo sampaikan diskusi kita. Jadi kita hari ini diskusi full menyenangkan, diskusi love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kan nggak bisa menampilkan LK ini karena di Chromebook itu nggak bisa dia. Jadi untuk itu saya menyampaikan masalah yang akan saya ini untuk PPL itu nanti maksudnya. Materi yang saya angkat untuk PPL nanti mohon pencerahan atau bantuan dari Bapak Ibu mungkin
masih ada yang kekurangan itu di situ, mungkin lebih banyak kekurangannya. Saya ini materi yang saya apakan yaitu tentang statistik, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi itu Pak. Cari data, menganalisis, dicari, kemudian dibuat tabel distribusi frekuensi itu dijadikan poster seperti itu di kertas karton dengan berbantuan kertas origami, nanti dibuat setelah dicari nilai jangkauannya, panjang kelasnya, interval kelasnya, dan sudah disusun data itu yang saya ambil itu data tinggi badan siswa. Dari kelas itu saya ini kan maksudnya anak-anak itu kalau untuk kita langsung di situ PPL-nya di situ mengambil datanya kan mungkin waktunya enggak cukup gitu. Jadi saya suruh anak itu Sudah pikirannya yang di sana situ aja dulu kita. Duitnya tadi lupa bawa apanya. Dari sebelumnya seperti itu, misalnya saya suruh dulu anak-anak seperti tadi contohnya. Cuman memang kendala kalau untuk saya di sekolah saya itu, apalagi karena di sini mungkin di pulau ya, kalau sudah hujan itu siswanya yang datang cuma 6 orang gitu. Nah itu dia permasalahannya satu. Habis itu jaringan itu memang tidak ada, putus-putus lah seperti itu, kurang bagus seperti itu. Jadi tadi saya ke sekolah untuk menyampaikan bahwasanya nanti akan PPL, jadi saya menyampaikan ke anak-anak, maunya ada sosialisasi lah sedikit ke anak-anak apa yang akan dibuat seperti itu kan. Tapi yang datang itu karena hujan lebat itu cuma 6 orang yang datang yang itu. Jadi saya juga takut nanti di masalah PPL-nya itu kan kita ada ini yang untuk peraturan yang untuk ini ada nanti di Zoom ya, apa namanya tuh? Ada dosennya lah seperti itu. Kendalanya kalau saya tentukan harinya takutnya anak-anak itu satu tiba saya tentukan anak-anaknya nggak datang kayak gitu seperti yang saya datang tadi itu padahal sudah saya beritahukan itu cuma 6 orang yang datang di sekolah itu seperti itu kan. Saya juga sudah menyampaikan ke dosen itu kalau kendala di sini kan di daerah saya gitu kan. Karena tempat orang itu tinggal itu ada yang 2 jam perjalanan, 1 jam perjalanan. Ada yang memang setengah jam tapi jalan kaki dia ke sekolah itu. Itu nanti pun menumpang-numpang sama orang. Kayak gitulah kendalanya di sini kan Bapak Ibu. Untuk yang tentang sekolah saya. Memang ada disampaikan sama Bu dosennya, dikasih tahu aja kalau memang seperti itu kendalanya masalah jaringan ini yang di ini kan yang ada di kota yang ada jaringannya seperti itu kan. Cuman siapa tahu kan, cuman saya menyampaikan lebih baik saya sampaikan permasalahan yang ada di tempat saya kan supaya Bapak Ibu juga tahu dan dosennya juga tahu. Jadi yang saya buat itu anak-anak membuat tabel distribusi frekuensi itu setelah dicari datanya itu anak-anak saya suruh mengukur tinggi badan siswa seperti itu di kelas 12 IPA, MIPA gitu sebanyak 30 orang gitu. Jadi setelah disusun dan dicari hasilnya semuanya kemudian dimasukkan dalam tabel distribusi frekuensi, dibuat tabelnya itu. Kemudian dibuatlah itu di kertas karton tadi dengan bantuan kertas origami itu dibuat gambar tabelnya itu jadi menarik lah bentuknya seperti itu. Dimasukkanlah hasil yang dicari tadi yang dikerjakan tadi, kemudian dengan rumusnya dengan apanya, kemudian dibentuk menjadi sebuah poster itu yang saya ini kan. Itu gimana itu kira-kira Bapak Ibu apa bisa seperti itu? Kalau ke dosen-dosennya udah saya sampaikan katanya bisa. Dan saya menggunakan kalau untuk TPEC-nya itu menggunakan aplikasi Padlet gitu. Padlet yang saya gunakan karena anak-anak itu bisa memfoto hasil karyanya setelah dibuat atau membuat LKPD atau membuat soal dengan saya menampilkan dari Padlet itu bisa dibuka anak langsung dari HP-nya masing-masing. Dia bisa mengerjakannya secara manual.
kemudian difoto, dikirim langsung ke Padlet itu. Jadi saya bisa lihat dan anak-anak semua bisa lihat. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Apa Padlet tuh, Bu? Dia nggak tahu saya. di aplikasi juga, karena kemarin itu ada acara coaching gitu, acara di sekolah. Jadi itu yang diajarkan kayak Google apa namanya? Classroom Google juga. Kayak Classroom gitu. Ya, jadi saya masukkan semua ke file saya yang ada di Padlet itu. Saya kasih kayak saya bilang misalnya emailnya atau ininya passwordnya ke anak-anak. Jadi orang tuh bisa buka semua, bisa dilihatnya mulai dari modul saya yang saya ini atau bahan ajar yang ini bisa langsung dilihat dan dia bisa soalnya bisa saya kirim lewat langsung di situ, bisa dikerjakan manual. Habis itu difoto, dia modelnya difoto dikirim. Oh, kayak Google Form. Iya, gitu. Difoto kalau dia bisa juga kayak misalnya hasil karyanya yang udah jadi nanti di video kan kirim juga kayak gitulah. Oh, saya pikir dibuatnya di Padlet itu bukan ya? Bukan, dia Padletnya untuk menyampaikan ininya aja. Bagaimana ya bilangnya? Sebagai alat gitu. Iya. Sebagai alat untuk kata dosennya, memang udah saya ditanya sama dosennya langsung di telepon langsung saya dan di WA saya sampaikan, kata ada Ibu Bu Saryani kemarin di telepon saya, itu Ibu menggunakan Padlet ya, dibilangnya iya Bu. Bagaimana nanti anak-anak bisa ini menggunakan Padlet itu? Bagaimana cara Ibu menyampaikannya? Dibilang kayak gitu. Jadi saya sampaikan semuanya. Oh bisa Bu, katanya kayak gitu. Soalnya baru dengar saya, biasanya Google Classroom atau Google Form gitu kan, Padlet. Saya baru belajar Bu, saya pun belum ini. Itu pun yang membuatkan saya waktu ada acara yang saya ada minta izin waktu itu ada acara di sekolah itu diajarkan sama kepala sekolah, cuman saya lupa cara membuat supaya ada yang Padlet itu di dalam. Istilahnya semua file kita, video, kegiatan kita mengajar, kegiatan bahan ajar semuanya bisa sebenarnya di dalam itu. Aplikasinya sangat bagus kalau saya tengok seperti itu. Jadi bisa kita mengajar tanpa ini langsung buka itu pakai Infokus semuanya terlihat. Oh iya. Pengetahuan baru lah ini berarti Bu. Belum tahu saya lagi. Baru sekali Bu. Kalau menggunakannya juga bisa. Oh iya. Pak Eka tuh Bu mau nanya, Pak Eka. Boleh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Emma atas paparan dari Ibu barusan. Tadi apa Bu yang saya penasaran nih nama aplikasi ya Bu ya? Padlet. Tulisannya tuh, tulisannya PADLED. Bapak Ibu, halo. Kalau saya bilang halo, hai, halo. Hai. Halo. Itu seperti Jamboard juga, dia media. Bapak Ibu sudah pernah kan saya kasih link Jamboard kan? Iya. Sudah kan? Cuma kalau Jamboard itu Jamboard itu warna-warni. Kalau Jamboard itu warna-warni. Nah, bisa pakai ada slide note-nya. Kalau Padlet itu pakai email. Jadi nampak nama-namanya. Jadi dia bisa memberikan pendapat, bisa mengasih pelajaran, semuanya bisa. Enak Bapak Ibu, nanti belajar ya. Kapan ada waktu kita belajar. Jadi ada Jamboard, ada Padlet, ada Mentimeter, banyak ya. Oke, lanjut diskusi ya. Jadi kendalanya Ibu tadi, Bu siapa? Bu Emma sekolahnya di mana Bu Emma? Di Pulau Semelu Bu. SMA 30. Bu Emma di Aceh, Pulau Semelu. Saat gempa tsunami Bu di Aceh, Semelu. Ada suara ayam. Daerah mana Bu Emma? Iya. Di Bu Emma sekolahnya daerah mana? Di Pulau Semelu Bu, Aceh, pulau paling di Aceh. Di Aceh. Jauh dari saya dengar sangat memprihatinkan.
CGP saya di Aceh Utara, Bu, daerah pegunungan juga. Kasihan, Bu, laut. siswanya sedikit. Iya. Kondisinya sama ya. Iya. Kak Ipa, sini aja, Kak. Iya. Jadi semangat ya, Bu. Pasti ada cara ya, ada solusi ya, Bu ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, semangat ya. Oke, lanjut Bu, lanjut diskusi Bu. Oke, saya lagi apa ini? Di ruang apa ya? Kalau Bapak Ibu mau tahu keadaan saya di ruang mana, gimana ya? Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu lanjut saja diskusinya. Saya menyimak dan mendengar. Lanjut. Bu Emma. Ya, kendala-kendala itu bisa kita atasi dengan baik. Tapi kata ya. Ibu tadi. Bapak Ibu lanjut diskusi setelah. Iya. Kata Ibu kenapa? Kata Bu Emma tadi kan jaringannya, kata Bu Emma tadi jaringannya susah. Tapi kalau pakai Padlet kan pakai jaringan juga kan? Ya, tapi ya betul juga ya. Kalau pakai Padlet kan jaringan ya. Saya bukan menanyakan aplikasi. Saya bukan menanyakan aplikasi. Yang saya tanya, aplikasi itu setelah saya pelajari itu memakai akses internet. Iya, tadi susah katanya. Jadi jaringannya ada, Bu. Jaringannya ada, tapi kalau saya boleh kasih betul, bagusnya tuangkan hasil karya anak, memang tetap kita pakai aplikasi. Cuman carilah aplikasi yang offline. Iya. Nanti hasilnya bisa dikirim minimal mungkin lewat Bluetooth kan tidak perlu akses Iya, internet. betul juga ya Pak Eka Ricardo ya, betul juga itu. Padlet itu jaringan, iya. Saya pikir Bapak Ibu nggak ngerti Padlet itu apa, jaringannya itu. Artinya kita tidak keluar dari TPEC, tidak keluar. Sedikit Bapak Ibu kan. Kalau yang Padlet itu kalau dia hanya menggunakan HP, dia tidak terlalu ini karena dia hasilnya itu cuma difoto, dikirim dia Pak. Dia tidak mengerjakan dengan Padlet itu harus jaringan banyak gitu, enggak. Betul Bu, tapi Bu, untuk membuka link Padlet itu perlu jaringan memang Bu. Karena iya. harus ada jaringannya. Kalau enggak terbuka. Intinya Ibu perlu internet. Iya, berat ya. Ini kan Pak, karena kita kan dituntut harus ada ininya, tipeknya itu. Makanya saya kemarin itu disuruh sama dosen itu menggunakan itu. Maksudnya tetap itu digunakan karena dia Padlet itu Pak. Kalau kita gunakan itu di rumah pun dia mengerjakan yang apa itu bisa dia siswa itu. Dia tulis di rumah dia ini bisa dia kirim langsung. Saya lihat harus berarti tunggu dulu ya Bu, berarti Padletnya itu digunakan media tugas di rumah. Kalau di rumah itu kapanpun bisa. Itu jam pada jam lain bisa. Ya seperti itu, tidak terlalu ini kalau yang untuk Padlet itu. Ini yang permasalahannya kalau Zoom suka terlempar nanti kan kita kayak kemarin itu nanti saya sendiri yang dalam itu nggak ada, saya nggak dengar suara, saya nggak lihat orangnya, itu dia. Dia itu aja kendala sama siswa di sini yang kendalanya. Itulah saya susahnya juga sedikit kalau saya tentukan jadwal saya PPL itu misalnya ada sit-in, itu anak-anak tuh kadang-kadang susah. Kayak tadi kan, misalnya saya datang tadi kan, udah saya kasih tahu cuma 6 orang. Jadi kalau misalnya saya nggak di sini, masih bisa saya alihkan ke besok atau bagaimana gitulah gitu. Saya permasalahannya susah juga. Kalau soal jumlah anak sih Bu, yang memang kondisinya kayak gitu ya gimana lagi kan? Berarti berapa orang anak lah yang Ibu ajarkan gitu aja berarti kan? Nggak bisa pula. PPL itu dia paling sedikit kayak kemarin itu kan siswanya memang saya 18 orang. Dia berapa kelas Bu? Kelasnya memang ada 6 kelasnya. Tapi nggak bisa digabung gitu? Digabung itu, siswanya? Mungkin bisa kayak gitu. Cuman itulah kalau nanti pas tiba-tiba ada ininya, itulah permasalahannya kan.
kalau hujan di sini udah nggak datang, nanti 1 orang yang cuma datang, 2 orang kayak gitu Bu. Berarti berdoa aja supaya nggak hujan. 15 orang. Yang PPL kemarin saya kan 18 orang. Itu yang saya itu kan awalnya sudah ada PPL sekali. Rupanya yang memvideokan saya itu cuma 40 menit aja yang diambilnya. Yang lainnya nggak ada, jadi mau ditambah dari mana kan? Terakhir besoknya saya PPL lagi, ulang lagi kayak gitu. Siswanya yang datang cuma 14 orang seperti itu. Pokoknya agak susah lah itu permasalahan di sini. Habis itu yang memvideokan saya kemarin itu kan, soalnya di sini agak kena jaringan satu. Orang yang untuk IT itu memang nggak ada lah kok kita bilang hebat. Sedangkan untuk video PPL saya kemarin itu disampaikan sama dosennya itu, di situ cuma dibuatnya kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup saja. Jadi saya udah mengajar dari pertama itu semuanya itu enggak ada dibuatnya step-stepnya itu. Udah capek saya, enggak ada dibuatnya rupanya kan. Karena itu sampai saya bayar 500.000 sampai dibilang sama Bu Asma kok mahal kali. Saya bilang saya minta bantu siapa, enggak ada siswa pun enggak ada yang pandai, saya bilang kayak gitu, enggak ada. Untuk HP aja pun kadang-kadang ini saya suruh orang itu minjem HP siapa kayak kalau memang yang enggak ada HP atau bagaimana nanti seperti itu. Atau dipinjam dari kawannya yang kelas lain seperti itu. Itulah kendala saya Bapak Ibu. Nah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari Pak Togop mungkin ada tanggapan membantu solusi masalah saya. Semangat ya Bu Emma. Saya selaku Pamong memberikan motivasi ke Ibu, semangat ke Ibu bahwa badai pasti berlalu. Kalau Ibu bisa melewati ini jadi hal terbaik untuk Ibu, jadi sejarah ya. Semangat, bagaimana kondisikan. Tak ada masalah yang tidak selesai. Diskusikan dengan kepala sekolah. Murid Ibu berapa per kelas di kelas? Ada yang 18, ada yang cuma 15 orang. Nah, bisa nggak dikondisikan yang 18 itu minta izin sama gurunya digabung gitu. Digabung. Kayak kemarin itu anaknya sudah setuju, kelasnya pun setuju. Cuman kalau keadaan mereka nggak datang Bu. Nah itulah saya kesusahannya di situ. Karena jauh. Dikondisikan di hari apa mereka bisa datang semua. Artinya buat video. Kalau video itu kan Bu bebas Ibu yang menentukan kapan waktunya kan, karena videonya nggak langsung siaran langsung dia kan. Jadi mudah-mudahan Ibu ada solusi dari itu. Semua tergantung kita menjada-wajada siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil ya. Jadi bisa itu ya terlewati. Bagaimana kreativitasnya misalnya, kita gabung yuk. Hari apa anak-anak? Buat kesepakatan kelas, buat komitmen bersama. Hari apa anak-anak bisa datang semuanya nak, tolong Ibu, gitu kan. Dan Ibu pun harus berusaha mengambil hati anak-anak itu. Karena anak-anak itu kalau udah jatuh cinta sama kita, apapun yang kita perintahkan, dia akan nurut. Jadi bisa Ibu, pasti bisa. Semangat ya Bu, semangat Bu ya. Silakan yang lain lanjut diskusi. Itu bisa Bu, cuman kendalanya kalau hujan itu, itu dia orang itu karena tempatnya jauh. Jadi kalau dibilang anak-anaknya mau kita ini kan, cuman itulah karena keadaan mereka pun kadang ada yang jalan kaki. Maka Ibu buat nanti ketika tidak hujan, Ibu mulai mempersiapkan dari sekarang. Saya begini Bu, saya misalnya nih. Saya tugas ngumpul video guru penggerak, dulu saya pernah jadi CGP, itu misalnya sebelum saya jadi fasilitator, pasti saya jadi CGP dulu kan. Saya itu limitnya misalnya bulan November mengumpulkan. Saya bulan 10 sudah selesai. Saya lihat cuaca yang bagus. Jadi ketika nanti LMS minta di-upload tanggal sekian, kita nggak ada alasan. Kan nggak setiap hari hujan. Jadi sediakan payung sebelum hujan gitu. Jadi janganlah pula nanti ketika 3 hari mau diupload, Ibu baru buat ya. Kita nggak tahu cuaca 3 hari itu bagaimana. Bisa jadi hujan 3 hari berturut-turut kan. Maka video itu kan diupload kan ada tanggalnya.
saya sebulan sebelum itu diminta sudah saya siapkan. Karena saya lihat di LMS apa nih mau diminta ini. Orang lain belum bekerja saya sudah selesai gitu. Jadi nggak ada lagi alasan, Bu, nanti ketika hujan anaknya tak datang. Itu kan kalau hujan maka cari waktu kesepakatan bersama yang tidak hujan ya. Semangat Bu, tidak ada masalah. Tadi saya sudah bilang kata kuncinya, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaiannya. Ya, Allah itu memberikan banyak cara, 1001 cara, kecuali masalahnya dibuat sendiri. Contoh, sakit HIV itu kan akibat pergaulan bebas, atau kaum Sodom itu kan akibat kesalahan dia gitu kan. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang memang teknis itu bisa ada penyelesaiannya, yakinlah Bu. Nah dari situ nanti Bu jadi sejarah bahwa Ibu bisa melewati itu dengan baik gitu. Makanya tadi dibilang gimana Bu kalau hujan, jangan cari yang hujan lah pula. Gimana Bu waktunya nggak bisa lagi mendesak lagi, ya jangan mendesak lah pula. Makanya di dalam Islam itu sudah dijelaskan, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Datang waktu lapang, manfaatkan waktu lapang sebelum datang waktu sempit. Manfaatkan waktu sehat sebelum sakit. Manfaatkan kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati gitu kan. Seperti itu ya. Jadi manfaatkan waktu. Kalau memang diminta ini misalnya seminggu lagi, kalau bisa besok Ibu sudah buat rancangan itu. Ngapain juga kita capek-capek lagi? Cepat atau lambat, toh kita juga bakal upload kan? Makanya selesaikan gitu. Oke ya? Semangat ya. Nah, tadi saya udah berusaha untuk menanggulangi masalah itu kan. Makanya tadi saya datang ke sekolah, istilahnya teman-teman kan kendala saya seperti itu. Saya pas datang sekolah, pas saya tengok terus ini langsung saya spontan seperti itu. Tadi saya sudah berusaha sebelum ini istilahnya saya PPL itu, anak-anak itu tadi satu kelompok yang datang itu sudah saya ambil untuk mencari data terus. Saya bawa ke kelas lain, saya minta izin sama kelas itu untuk mengukur tinggi badan. Jadi data untuk satu kelompok sudah dapat. Seperti itulah maksudnya. Bagus Bu, bagus. Itu berarti mantap Ibu ya. Lanjutkan ya Bu ya, semangat ya Bu, bagus. Pasti Allah meridhoi usaha Ibu ya. Tetap berusaha ya Bu ya. Bagus, semangat ya Bu ya. Yang lain silakan, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau presentasi ya. Diskusi untuk menyampaikan yang tadi saya bilang PPL. Coba Pak Togoh lah minta bantuan. Kira-kira bagaimana? Apa yang ini bisa saya ini kan? Ya. Pak Togoh banyak fansnya tuh ibu-ibu. Ibu-ibu pengen dipuasin oleh Pak Togoh, Pak Arifin, dan Pak Eka Ricardo. Ada bapak-bapak 3 ini ya. Ayo silakan. Di sini dalam hal positif ya, jangan ketawa Pak Arifin. Bukan dipuaskan dalam hal negatif ya, dipuaskan dalam hal positif. Puas dalam hal berdiskusi, bukan puas dalam yang lain ya. Ayo Bapak Ibu saling memuaskan. Ibu Hidayatul Asmi juga silakan. Bu Wila silakan. Ya. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Bu Sri Darti. Sepertinya kan kasus kita kalau kondisi mungkin sama ya Bu Emma. Kemudian saya waktu PPL yang pertama kemarin juga sama karena pas musim hujan Bu Emma. Anak-anak kan jauh memang namanya di pelosok ya kan Bu, jadi jalan kaki. Kalau musim hujan itu ya memang hanya sedikit yang datang Bu Emma. Iya betul. Jadi waktu saya pas PPL itu kan saya jauh numpang ke sekolah lain. Nah, jadi solusi yang dikasih sama guru matematika di sekolah SMP yang saya tumpangi itu, itu kan kelas 9 itu ada dua kelas kan. Jadi kekurangan yang jumlah dari ini siswa kelas 92 itu diambil satu ke 92 itu untuk nutupinya. Gabung berarti ya? Ya digabung. Karena kalau enggak ada muridnya. Kemudian kurang, jadi diambil yang besar-besar di kelas 8 itu ada 3 orang. Iya. Nah, begitulah caranya kemarin itu menutupinya supaya ini. Karena kalau saya besoknya lagi saya ke sana jauh Bu, jalannya beda, susah pula ya kan. Jadi begitulah bikinnya. Kita memang udah kayak gitu kan Bu?
Iya, sepi sekolahnya. Saya PPL kemarin itu kan ditunjukkan, nggak ada yang nampak di luar satupun siswanya. Terus itu Kayak Bu, saya luas, waktu luas, orangnya nggak ada. air di halamannya itu sedengkol lagi Bu. Di sekolah itu. Makanya airnya airnya ya semua guru-guru itu akhirnya mendukung kan, ayolah Bu gitu. Inisiatif semua yang guru-guru di situ itu. Pula Bu, musim hujan datang kemari praktek katanya gitu. Ya di situ pula jadwalnya Bu, tak bilang kan. Iya. Oke, Bu Mungkin Emma. nanti Ya, Pak. iya. Ya, Silakan. Sri Darti izin ya saya mau mengomentari Bu Emma. Iya. Bu Emma, yang pertama ya saya terus prihatin gitu kan dengan situasi Ibu gitu kan. Kalau dibandingkan dengan saya, ya saya sangat bersyukur sekali diberi kemudahan gitu. Cuman bagus seperti yang dibilang Ibu Pamong kita tadi, solusinya ya Ibu ya seperti yang beliau sampaikan tadi, Ibu bisa berdiskusi, meminta bekerja sama dengan guru-guru lain untuk selama PPL ini jadilah gitu. Misalnya menggabungkan siswa dulu, kan nggak harus di satu kelas saja kalau memang nggak ada siswa yang lain gitu kan. Ibu pinjam aja dulu siswa kelas lain, nggak akan ditanya nanti, oh, ini kelas berapa nih Bu Emma? Ibu kan kelas 9, kok dipakai kelas 7? Nggak akan tahu juga gitu kan. Orang nggak akan nanya juga gitu. Nah, jadi Ibu kondisikan aja lah jumlah siswanya berapa gitu kan. Begitu juga seperti kata Bu Sri Darti tadi kan, berkolaborasi lah Ibu bos untuk selama PPL ini gitu kan, gimana pun situasinya gitu. Jadi saya terang terus simpati lah Bu mendengarnya gitu kan. Prihatin saya nengoknya. Kemarin itu kan Pak, saya udah kerjasama dengan kepala sekolah, dengan guru semuanya kan. Kebetulan kepala sekolahnya berangkat. Wakakurnya sakit tiba-tiba. Sampai yang memvideokan saya awalnya itu, saya kan 2 kali PPL Pak. Kan ada yang saya tanya cuma sekali, tahu-tahu Bapak bilang 2 kali gitu. Saya juga agak ini kan. Jadi pertama itu saya PPL-nya itu minta bantu sama kawan dari SMK, dari sekolah lain gitu kan. Pokoknya di dalam hujan itu dia datang untuk memvideokan saya. Itu nggak ada, saya minta bantu yang untuk kebetulan karena saya bilang hujan itu, yang guru dan TU pun di sekolah tidak ada yang datang. Nah, itu dia permasalahannya karena kan jauh Pak. Itulah dibilang itu karena keadaan kalau sudah hujan memang itu agak susah. Cuman permasalahannya yang saya kalau yang kayak maksudnya PPL yang kemarin itu mungkin saya nggak masalah gitu. Karena saya tengok kapan siswanya rame, walaupun saya gabung dari kelas lain, karena kelas lain itu juga sedikit. Kalau sudah hujan dia datangnya juga cuma 1 orang 2 orang juga. Jadi kalau saya gabung juga sama juga kurang, kecuali saya gabung satu sekolah itu mungkin baru dapat kadang itu 10 orang atau 15 orang karena siswanya kan sedikit. Sekolahnya memang sekolahnya luas Pak, tapi siswanya itu kebetulan kalau di pulau kami ini kebanyakan sekolah. Jadi sekolahnya banyak, siswanya yang tidak ada. Dalam satu tempat. Bu Emma di Aceh mana, Bu? Ya. Bu Emma di Aceh mana? Ibu Emma di Aceh mana? Daerah Acehnya di mana? Pulau Semelu namanya, Bu. Pulau Semelu di mana itu? Saya kemarin ke Pulau Sabang, dekat situ enggak? Ini gempa kemarin, pusat gempa yang tsunami itu dari sini. Kalau Iya. Itu inilah dia. Dulu dikabarkan tenggelam. Tapi nyatanya Aceh mana, Bu? Aceh Utara, Aceh Barat? Kalau dulu dia Aceh Barat. Di sini Pulau harus naik kapal, kalau enggak naik pesawat dari udara baru bisa nyebrang ke Banda Aceh Melabuh tuh. Jauh. Oh, Melabuh. Kan di Melabuh, Bu. Pulau jauh dari Melabuh naik kapal lagi, Bu. Oh, jadi kalau dari Banda Aceh saya harus naik pesawat dulu baru sampai ke pulau itu ya? Iya. Kalau dari Banda Aceh naik pesawat ke sini berapa jam? Sekitar 3 jam atau 4 jam gitu. Jauh ya, berarti lebih jauh Pulau Ibu daripada ke Jakarta ya? Itulah Bu, nggak tahu juga saya keadaan, cuma bisa naik kapal sama naik udara aja yang bisa ke daerah. Saya kemarin ke Banda Aceh, dari Medan ke Banda Aceh naik pesawat hanya berapa menit ya? 30 menit kalau nggak salah.
Tapi kalau dari Medan saya ke Jakarta cuma 45 menit. Berarti Ibu jauh ya? Jauh berarti Kalau ya? dan naik pesawat ke Pulau Semelu 45 menit Bu kalau dari Medan. Kalau Oh, lebih dekat. Ya, ya. Ya, semangat ya Bu ya. Solusinya seperti itu sih Bu. Solusinya yang bisa saya berikan adalah Ibu harus hadapi masalah-masalah itu, harus hadapi dengan seksama. Kalau Ibu sudah berhasil naik satu tingkat, berarti Ibu dinaikkan derajatnya. Dan Ibu menjadi contoh bagi guru-guru yang lain. Ibu bisa menjadi contoh, menjadi pionir. Nah, salah satu cara itu tadi Ibu cicil tugas-tugas yang diperlukan untuk PPL ya. Cicil proyek-proyek apa dicicil. Seperti tadi Ibu bilang sebelum kita Zoom meeting ini Ibu udah nyicil ya kan? Dicicil. Setelah itu udah termasuk progres yang bagus, itu sudah termasuk usaha yang bagus ya Bu ya. Setelah itu Ibu cari kondisi di mana bagus buat perencanaan si anak ini digabung dua kelas tuh. Nah, setelah itu Ibu sediakan semua bahan-bahannya online yang bisa Ibu kerjakan di rumah. Kata Ibu kan jaringannya susah. Berarti siapkan padat-padat itu di rumah. Mau Padlet, mau PPT, mau apapun di rumah misalnya. Atau mau alat-alat barbutnya itu di rumah. Sediakan yang sudah jadi. Nah, ketika nanti ketika aksinya, seakan-akan Ibu berproses, tapi Ibu sudah jadi ketika nanti di tengah ada hasilnya, si anak-anak ini sudah Ibu kondisikan, kelompok mana yang hasilnya bagus, kelompok mana yang hasilnya sedang-sedang saja, kelompok mana yang hasilnya kurang. Jadi mereka bisa presentasi masing-masing. Yang hasilnya bagus, Ibu kasih apresiasi dengan nilai yang bagus, nilainya 100 misalnya. Yang kurang bagus, berarti Ibu kasih apresiasi juga. Kita nggak boleh menjatuhkan murid, terus kita apresiasi dan bilang tingkatkan kembali. Untuk yang tidak bagus, kan pasti murid ada yang level seperti pelajaran, ada yang rendah, sedang, dan tinggi kan. Ada low, mods, dan hots. Jadi si murid yang tadinya nggak bisa sama sekali, Ibu juga apresiasi, tingkatkan bersamai untuk melakukan pembelajaran pembinaan lebih lanjut. Gitu-gitulah, artinya semua sediakan. Berarti Ibu memang agak sedikit lebih berjuang. Karena itu solusi yang saya bisa supaya Ibu terlihat bagus di video nanti. Jadi sehingga kami pun tahu jika yang kondisi seperti Ibu aja bagus, kenapa yang normal nggak bisa bagus, kan begitu. Jika kondisi yang seperti Ibu gini aja bisa bagus, kenapa yang kondisi normal ya. Jadi ada solusi ya Bu ya, tapi memang Ibu agak sedikit lebih ekstra kerja keras, itu aja sih. Oke, gitu aja ya. Silakan lanjut yang lain. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Ya Bu Emma. Tadi Bu Bu Hidayatul ada masalah tentang proyeknya. Bu Liga bisa jawab tuh kayaknya. Cobalah sharing. Bu Liga bantu, yuk. Iya, apa tadi Bu Hidayat? Iya, coba sharing. Itu proyeknya. Daun-daun tadi kalau nggak salah. Iya, masalah Bu. Udah ganti kertas. Iya, cobalah Ibu Hidayat. Apa masalahnya tadi? Enggak, masalah Ibu tadi ada. Apa yang Ibu tanyakan tuh tadi? Menyusun proyeknya itu kayak mana, maksudnya itu belum ada bayangan dari LKP udah ada, cuman mengerjakan proyek itu apakah harus disusun daunnya kayak mana cara susunnya itu. Langkah-langkahnya tuh berarti Bu Liga, Ibu jelaskan. Iya, kalau saya kan langkah-langkahnya itu Bu, kan dari daun itu diganti kertas. Itu kan nanti kertas pertama, dia kan kita menyusun pola barisannya ya, barisan deretnya. Jadi nanti kan kertas pertama dilipat satu, baru digunting kertasnya, ditempel di kertas karton. Tapi dua bagian gitu ditempel. Ya, kertas kedua lagi sampai kertas seterusnya. Kita mau pakai kertas berapa untuk pola barisannya gitu. Nanti hasil pengamatan anak dari proyek itu kita buat tabelnya kan, dituangkan dalam bentuk tabel barisan deretnya yang terbentuk dari itu tadi kertas. Nah, kemudian itu nanti dituangkan dia hasilnya, itu hasil kelompoknya dipresentasikan pakai PPT.
Nah, PPT-nya itu kita buat sebelum kita tampil, kita buat PPT. Saya Kalau di kalau situ saya kita buat PPT kan ya. cukup waktunya. Nah, iya itu kalau saya sih sudah suruh anak tadi merancang gitu kan. Nanti kan nanti satu kelompok kami terdiri dari 6 orang anak, dibagi aja nanti 3 orang menempel karton, yang lainnya nanti mengerjakan kanvas apa itulah PPT itu gitu, berbagi kerjanya gitu. Jadi nanti siap proyeknya, siap juga hasil itunya pengamatannya gitu, PPT-nya gitu. Iya, jadi berbagi kerja. Iya, jadi berbagi kerja anak itu gitu. Apa bisa lewat link Drive, Bu? Hah? Kalau misalnya kita foto kirim ke Drive, ini kita kirim video pembelajaran kan lewat Drive sebelum kita praktek gitu maksudnya. Tapi nanti hasil dari kerja kelompok anak-anak itu dikirim lagi lewat Drive terus kita tampilkan bisa gitu. Foto tapi dalam bentuk foto. Iya, dalam bentuk foto aja. Nanti anak itu kan persentasenya lewat itu aja pakai PPT itu. Ya nanti hasilnya itu kita apa aja dipoto atau di print nanti. Ya, makasih Bu. Kalau itulah sih Bu rancangannya. Kalau Ibu apanya seperti apa gitu? Iya, belum ada bayangan. Udah dapat bayangan sama tadi sih kan udah dicoba sih sama anak tadi, udah kami coba gimana caranya untuk menggunting kertasnya, menempel gitu-gitu udah coba tadi sih, udah dicoba. Anak-anak juga udah diajarin untuk buat hasil pengamatannya dalam bentuk PPT-nya gimana gitu. Cuman belum dibuat, cuman udah dirancang gitu. Ya seperti itu sih Bu, apanya rancangannya masih seperti itu gitu. Udah praktek lah, secara tak langsung. Belum kayak yang dibilang apa tadi kayak gladi-gladi kotor gitulah, coba gitu. Iya. Materi apa tuh Bu Liga? Tentang barisan dan deret? Barisan, ya barisan dan deret. Jadi kayak mencari rumus barisan ya? Barisan. Iya, pola barisannya Bu. Iya, barisan. Oh, pola. Itu. Bukan rumus ya, pola. Pola barisan. Iya. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Saya belum pernah project itu, belum pernah, makanya pengen dengar juga. Ternyata ada gitu ya caranya ya. Iya, belum pernah. Belum pernah PJBL. Makanya pengen dengar tadi Bu Liga menjelaskan diapain itu, disusun-susun gimana gitu kan. Iya, itulah. Iya, disusun Bu, nanti udah ditempel kan baru anak tuh mengamati yang kertas pertama tadi, misalnya kertas kedua. Jadi apa pola barisannya dari situ. Kan, terus jadi kan ya, kalau kertas pertama kan ada 2, berarti U2 terus gitu. Dia kan ada dari situ kan Bu, dari hasil pengamatannya tabelnya itu misalnya kertas pertama berapa rasionya, kemudian barisannya, pola barisannya, itu dia tabelnya itu 3 itu yang diisi anak hasil pengamatannya gitu. Udah Pak Eka, lanjut. Ya, gimana Bapak Ibu? Kita waktunya sebentar lagi nih, karena nanti kemungkinan jam 2 dosen sudah masuk. Tapi nggak apa-apa sih, nanti kita minta perpanjangan. Silahkan Bapak Ibu, yang lain sudah? Jadi gimana, sudah ada gambaran ya untuk PPL ya? Sudah bisa sedikit-sedikitnya setidaknya ada solusi ya yang diberikan tadi dari
saya sebagai pamong dan dari teman-teman. Gimana Bapak Ibu? Sudah satu lagi, saya minta satu lagi untuk yang menggambarkan kira-kira apa nih didiskusikan yang bisa kita selesaikan, yang bisa kita diskusikan bersama. Siapa kira-kira, silakan raise hand. Satu lagi yang akan kita cari solusi bersama untuk penguatan PPL. Setelah itu nanti izin makan ya. Boleh. Nanti silakan Bapak Ibu, kan belum makan siang nih. Satu orang lagi siapa kira-kira? Setelah itu kita tutup dengan salam PPG dan doa. Siapa kira-kira? Ada tulisannya? Oh iya. Mana Bapak Ibu? Apakah sudah lapar kali? Lapar kali dan capek. Pak Arifin, sudah makan Pak Arifin? Pak Eka? Lapar. Salah belum, lapar lagi. Kita masuk lagi kan langsung nih. Masuk lagi jam 3, kapan sempat beli nasi? Jam 3. Oh, iya. Nggak sempat. Tidak, kita tidak jam 3, kita sekitar 15 menit lagi selesai. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan satu orang yang ingin menyampaikan diskusinya di sini supaya menemukan solusi, karena di sini semuanya rata-rata Bapak Ibu sudah bisa. Ayo, satu orang lagi, saya ingin tahu kondisinya Pak Eka Ricardo. Gimana kondisinya Pak Eka Ricardo di sekolah Bapak Eka? Atau Pak Arifin, saya belum pernah dengar suara Pak Arifin. Atau Bu Liga ini, Bu Liga udah siap pakai handset, pakai speaker. Ayo silahkan. Nanti untuk Pak Togov rekamannya dibiarkan aja ya Pak. Setelah di stop nanti dibiarkan, dia akan terkonvert otomatis. Nanti tersimpan di dokumen ya Pak ya. Nanti setelah itu Bapak salin di link drive, linknya kasih ke saya ya. Silakan bapak-bapak yang lain, bapak-bapak ibu hebat. Ya silakan. Atau di videonya langsung lewat WA nggak apa-apa Bu? Kalau videonya langsung nggak bisa Pak, itu memang sistem. Dia di-convert, rekam di-convert. Nanti setelah terekam di-convert, setelah itu kan stop nih, udah habis nih 100%. Nanti kan pakai persen tuh kan Pak, udah masuk di dokumen otomatis. Setelah masuk dokumen otomatis, Bapak kirim langsung nggak bisa, handphonenya berat sekali. Jadi Bapak pindahkan di Google Drive. Jadi bagikan Google Drive. Tapi settingnya bagikannya di setting untuk semua gitu, jangan untuk sendiri. Nanti kadang lepas dibuka dia nggak bisa kan aksesnya. Jadi anyone. Setelah itu kirim ke saya ya, linknya aja yang dikirim ke saya, linknya aja ya. Tapi kalau di WA sekarang udah bisa kirim banyak lama-lama gitu Bu? Belum. Udah Bu? Sekarang belum bisa kecuali Bapak stop rekaman. Iya. Ini harus di stop dulu. Setelah selesai tadi nanti gitu. 05 ada 1 jam lebih sekarang kapasitas. Yang belum check out, kamar siapa yang 504? Oke Bapak Ibu, mengenai perekaman video bagaimana? Kalau saya kemarin terus terang saya pakai karya jasa teman studio rekaman. Kebetulan teman saya di sini guru seni budaya, dia seorang memiliki studio rekaman. Jadi saya dengan dia bekerja sama, berkolaborasi. Dia yang merekam, dia yang mengeditkan, suaranya juga ada 2 dari handphone, 1 dari rekaman handphone yang lain, 1 lagi. Jadi nanti dia menggabungkan, makanya suaranya agak lebih jelas gitu. Karena kalau kita rekam dari handphone aja, kadang kalau agak jauh dikit nanti suaranya kurang jelas. Kemarin Bu Anim bilang, kok bisa rekaman itu suaranya yang jelas katanya. Jadi saya solusinya kemarin seperti itu. Cuman mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ya kalau udah bagian rekaman-rekaman ini kita agak gimana-gimana gitu kan mendengarnya gitu kan.
Kalau Pak Eka gimana Pak Eka? Secara apa Pak Togoh, mungkin itulah kendala kita semuanya tentang alat-alat broadcasting ini Pak. Iya betul. Cuman di sini ya, terlepas dari cerita masalah itu, mungkin dari Bu Emma tadi beberapa hal saya kutip, memang kita masih banyak yang harus kita pelajari lagi. Iya betul. Terutama IT. Tidak bisa kita hanya siap dengan kondisi yang seperti ini. Iya Pak Togoh, iya. Ya sampai Bu Emma sendiri pun harus mengeluarkan uang 500.000 ya Bu Emma, hanya untuk luar biasa kan itu Bu. Iya. Untuk pesta bagus, videonya tidak bagus dibilang. Kurang bagus. Iya. Jadi kayaknya memang untung Ibu PNS ya. Saya guru honor nggak bisa bayar segitu. Kita pun seperti ini. Ada usaha lain loh Bu Wit. Usaha tidak pun kita ahli, tapi paling tidak kita bisa lah nampaknya. Kalau untuk masalah mikrofon Pak Togoh, kemarin saya dapat solusi dari teman. Kebetulan kita dipinjamkan mic wireless Pak, jadi nempel terus. Jadi terserahlah kita mau dimanapun posisinya gitu. Betul. Itu kemarin tuh dipinjamkan. Mantap. Kalau beli agak mahal Pak, 2 jutaan karena dia memang untuk. Kalau bisa jangan sampai membebani ya Bapak Ibu, jangan sampai menzolimi diri lah, jangan sampai. Iya Bu, saya minta tolong anak-anak kemarin Pak, anak kelas 9. Iya, mantap Ibu. Nggak bisa ada. Iya, Bu. Kalau bayar-bayar nggak mampu, minta tolonglah anak-anak murid. Kan untung mereka mau. Kalau saya kita tolong juga, cuma pakai uang juga, sayang orang. Iya, kita traktir lah ya kan, kita traktir. Enggak, saya anak-anaknya yang nggak ada, minta bantu pun nggak ada sekali. Jadi terpaksa meminta bantu itu. Di sini itulah katanya yang udah hebat, tapi ternyata setelah jadi ya kata dosennya kurang memuaskan gitu kan. Saya bilang padahal udah bayar ya. Itulah saya, cuman saya enggak menyalahkan dia, kekurangan saya memang di situ, mungkin bagaimana lagi ya. Saya serahkan aja. Ya, iya. Tapi kan Ibu nggak gagal kan Bu PPL 1-nya? Alhamdulillah saya Mati lanjutkan Bu. Baik, Bapak Ibu, semangat ya. Baik, halo. Bu Sri Darsi. Hai. Halo. Bapak Ibu kita tutup ya, karena kebetulan saya juga ada acara. Silakan ya, salam Bu. PPG dulu, salam PPG kita tutup. Artinya semangat Bapak Ibu, tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan pernah menyerah ya. Itu pesan saya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia dan jangan pernah menyerah. Silakan Pak Arifin pimpin salam PPG. Kalau Pak Togoh udah sering nih, biar gantian Pak Arifin biar dikerbutin mak-mak juga. Setelah itu Pak Eka Ricardo boleh. Silakan Pak Togoh, Pak Arifin mimpin salam PPG, Pak Eka Ricardo mimpin doa ya. Setelah itu kita tutup. Silakan. Sama-sama ya. Pak. Ya. Pak Togoh foto ya, Pak Togoh foto kirim di grup ya. Aduh, gimana caranya Bu? Eka tolong bantu dong. Saya salam PPG aja lah Bu, yang lain foto Bu. Pak Eka tuh bisa foto Bu, Pak Eka. Iya. Pak Eka foto Pak Eka. Ayo salam PPG dulu, salam PPG. Ayo Pak. Pak Togoh. Salam PPG Indonesia. Pak Eka tolong bawa Pak Eka. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Lang ya. Surat PPG. Salam PPG Indonesia. Salam PPG Indonesia. Pak Eka di foto, kirim di grup Pak Eka. Senyum. Salam. Apa? Semangat. Sukses. Surga. Amin. Kita berpose dulu di foto dalam hitungan ketiga. Udah sempat
foto ya, sempat difoto tadi ya. Nanti kirim ke grup ya Pak Eka, fotonya yang cantik-cantik ya. Oke, silakan pimpin doa. Pak Togo tadi sudah, Pak Eka pimpin doa. Setelah itu seperti ketua kelas pimpin doa sebelum belajar dan sudah belajar ya. Ini Lalu foto kita tutup lagi. baru nanti Pak Togo boleh foto ketika berdoa boleh. Nah, silakan pimpin doa dulu ya. Yalah, Bu. Sebelum kita menutup perkuliahan hari ini, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu hebat, tetap semangat, jangan lupa menjadi orang baik. Jika di dunia ini tidak ada orang baik, maka Bapak Ibu jadilah salah satu orang baik, sehingga orang baik itu akan tetap ada. Tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan terus berjuang. Saya doakan Bapak Ibu sukses dan lulus semua dalam sertifikasi ini ya. Pejuang PPG Daljab. Silakan Pak Togo, boleh di stop rekamannya. Nah, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Perbaiki